Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok F yang sudah memberikan waktunya terkait kerjasama CBL pada hari ini terkait fungsi hormon dalam pertumbuhan telur dari kelompok G. Berikut nama-nama dari kelompok G ada Muhammad Baharudin, NIM D1A023010, Wahyu Wulan Utami, NIM D1A023098, Gupita Warastika Cahyani, NIM D1A023154, ada John Fernando Sinaga, NIM D1A023215, ada Framesti Hikmah Fadilah, ada NIM D1A023217, dan saya sendiri Muhammad Zaidan Fawaz Akila, NIM D1A023238. Untuk pemateri dipersilahkan. Baik, bisa next. Oke, pendahuluan. Ayam kampung merupakan salah satu jenis ayam lokal yang banyak ditemukan di Indonesia yang dikenal mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Sifat mengeram ayam kampung itu dipengaruhi oleh genetik dengan kebiasaan tinggi menyarang, menjaga telur, dan suara khas clucking. Ayam kampung mempunyai karakter reproduksi berbeda, hanya menghasilkan 42 sampai 50 butir telur per tahun, jauh di bawah ayam ras petelur yang bisa sampai 300 butir. Sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Proses pembentukan telur dimulai dari ovarium, kemudian tempat pembentukan yolk matang dilepaskan dan masuk ke invidibulum untuk fertilisasi atau putih telur terbentuk sebagai nutrisi dan pelindung yolk. Selanjutnya telur bergerak ke itmus. Menurut Wahjuningsih 2021, ada 5 tahapan perkembangan folikel yang pada ovarium yang aktif diantaranya. Yang pertama itu ada primary follicle yang membentuk mulainya tumbuh, kemudian glowing follicle yang sedang tumbuh, mature follicle siap atau hampir siap untuk dilepaskan, kemudian disharget follicle, kuning telur baru saja dilepaskan. Kemudian ada yang kelima itu atretic follicle yang kuning telurnya telah dilepaskan beberapa waktu lalu. Selanjutnya, hormon yang berperan dalam pembentukan telur ayam yolk dan albumen. Pada pembentukan kuning telur, hormon estrogen memegang peranan utama. Estrogen merangsang hati untuk memproduksi vitellogenin, protein yang akan diangkut ke ovarium dan disimpan dalam kuning telur. Hormon FSH atau follicle stimulat hormone dan LH atau luteinizing hormone juga berperan dalam pertumbuhan dan pengontrolan folikel di ovarium. Tempat kuning telur berkembang, kadar hormon-hormon ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, genetik, nutrisi, dan lingkungan. Perubahan kadar hormon dapat mempengaruhi produksi telur, kualitas telur, dan kesehatan ayam. Selanjutnya ada hormon yang mengontrol sifat mengeram. Hormon prolaktin merupakan hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisa anterior yang menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya produksi telur. Sifat mengeram pada ayam kampung biasanya sifatnya apakah? Selain genetik, sehingga kulit dihilangkan secara fisik, juga dikontrol oleh hormon yaitu hormon prolaktin. Ketika kadar prolaktin meningkat, saat ayam mulai mengeram, produksi progesteron dan estrogen menurun. Penurunan kedua hormon ini menyebabkan proses ovulasi terhenti. Setelah telur menetas, kadar prolaktin akan menurun secara bertahap. Penurunan hormon ini memicu perubahan perilaku ayam dari menjaga telur menjadi merawat anak-anaknya. Pada saat yang sama, produksi progesteron dan estrogen mulai meningkat kembali.
Baik, selanjutnya ada perbandingan dan solusi produksi telur ayam kampung versus ayam petelur. Yang pertama, produksi telur ayam niaga petelur itu jauh lebih tinggi dibandingkan ayam kampung yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik unggul, sistem pemeliharaan intensif, pakan terkontrol, dan manajemen kesehatan yang baik. Ayam petelur juga tidak memiliki sifat mengeram sehingga produksi lebih konsisten. Nah, peningkatan produksi telur pada ayam kampung itu dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti perbaikan genetik lewat seleksi ayam kampung unggul, lalu manajemen pemeliharaan yang baik, menjaga kebersihan kandang, serta pencegahan penyakit melalui vaksinasi dan obat cacing berkala. Terakhir yaitu kesimpulan. Sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur ayam melalui beberapa tahapan. Pembentukan meliputi tahap albumen di magnum, membran kerabang di ismus, dan kerabang di uterus sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Proses ini dikendalikan oleh hormon estrogen, progesteron, FSH, LH, dan prolaktin yang memengaruhi pematangan folikel, sintesis albumen, dan siklus reproduksi. Produksi telur ayam petelur lebih tinggi karena genetik unggul, nutrisi, dan manajemen intensif. Ayam kampung cenderung mengeram sehingga produksi terhenti sementara. Peningkatan produksi dapat dilakukan melalui perbaikan genetik, persilangan, pemeliharaan intensif, serta pakan kaya protein dan kalsium. Kebersihan kandang dan pencegahan penyakit juga penting untuk dilakukan agar menjawab hasil yang optimal. Oke, terima kasih kepada pemateri. Mungkin sesi selanjutnya tanya jawab. Pertanyaan bisa diajukan untuk kelompok G dari kelompok F. Pertama mungkin dari Mbak Irviana Rahmah Endel Lestari, dipersilahkan. Oke, aku Irviana dari grup F, izin bertanya ya. Bagaimana pengaruh stres terhadap produksi hormon reproduksi pada ayam? Itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Mas Andika Maulana Fathuri, dipersilahkan Mas. Ya, monggo. Baik, izin bertanya. Aku Andika dari grup F. Izin bertanya, tadi kan di PPT disebutin peningkatan produksi telur pada ayam kampung dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti manajemen pemeliharaan yang lebih baik. Nah, itu bagaimana ya? Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin langsung menjawab? Dipersilahkan kepada teman-teman kelompok G. Izin didiskusikan sebentar ya, Mas. Oke, mungkin pertanyaan dari Andika bisa dijawab oleh Gupita dan pertanyaan dari Mbak Nara bisa dijawab oleh Pram. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nara. Bagaimana pengaruh stres terhadap produksi hormon reproduksi pada ayam? Stres, baik karena suhu, kepadatan, atau suara bising, itu dapat meningkatkan kortikosteron, hormon stres yang menekan pelepasan GnRH dari hipotalamus. Itu akibatnya FSH dan LH menurun, folikel tidak berkembang optimal, dan produksi telur terganggu. Gimana, Mbak Nara? Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan selanjutnya. Seperti apa manajemen pemeliharaan yang baik ya? Manajemen pemeliharaan yang baik seperti penggunaan kandang intensif yang lebih terkontrol seperti kandang liter atau kandang baterai dapat mengurangi gangguan dari predator serta meningkatkan efisiensi pemberian pakan. Pengaturan pencahayaan yang baik
juga dapat membantu meningkatkan produksi telur. Pemberian pencahayaan yang cukup 14-16 jam per hari dapat merangsang ovarium ayam untuk menghasilkan telur lebih banyak. Dengan pencahayaan tambahan di kandang, terutama pada musim dengan durasi yang lebih pendek, produksi telur bisa tetap terjaga. Selain itu, pemeliharaan ayam secara intensif juga dapat mengurangi sifat mengeram. Apakah menjawab? Sangat menjawab. Oke, terima kasih. Sesi tanya jawab mungkin disudahi ya. Terima kasih sekali lagi kepada kelompok F yang sudah mau berdiskusi dengan kelompok G. Mungkin dari kami dicukupkan atas kesalahan yang ada pada saat pembahasan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada diskusi CPL kali ini kami dari grup F akan membawakan materi tentang fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelum pemaparan mungkin dari kami mau izin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Erik Septianto dengan NIM 180, kemudian ada Irviana Rahma Indah Lestari dengan NIM 153, Ersa Andika Putra Heri Utama dengan NIM 176, Andika Maulana Fathuri dengan NIM 214, dan Alif Surya Saputra dengan NIM 209. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Oke, yang pertama kita masuk ke sistem fisiologi pada pembentukan telur ayam. Jadi menurut Savitri dan Plumeria Stuti tahun 2023, secara anatomi organ reproduksi betina ayam terbagi atas organ atau alat kelamin utama, yaitu ovarium dan saluran reproduksi atau ovidak. Yang pertama, ovarium adalah organ reproduksi utama dari ayam betina yang merupakan tempat sintesis hormon seks seperti steroid, baik estrogen maupun progesteron. Kemudian yang kedua, ovarium merupakan tempat terjadinya proses gametogenesis dan perkembangan, serta pemasakan ovum di dalam folikel yang berupa kuning telur atau yolk. Kemudian yang ketiga, ketika ovum matang, ia akan dilepaskan ke dalam saluran reproduksi di mana proses fertilisasi dan pembentukan telur akan berlangsung. Ya, selanjutnya ada hormon pembentukan. Di dalam hormon pembentukan ini ada estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron adalah hormon penting yang berperan dalam proses reproduksi ayam betina, khususnya dalam sintesis dan pengembangan telur. Estrogen dan progesteron itu merangsang sintesis protein, baik protein putih telur maupun protein kuning telur, sehingga meningkatkan berat total keseluruhan dari telur. Selanjutnya ada estrogen. Estrogen itu menstimulasi sintesis protein ovalbumin, ovotransferin, dan lisozim yang diproduksi oleh kelenjar tubular magnum. Selanjutnya, hormon pada sifat mengeram. Aktivitas mengeram ini dipengaruhi oleh hormon prolaktin. Hormon ini ditemukan pada jantan dan betina dengan jumlah dan frekuensi yang berbeda-beda menurut Darda et al. 2016. Hormon ini menyebabkan burung mau mengerami, menjaga, dan merawat sarang. Juga mendorong kembali ke sarang setelah mencari makan, minum, ataupun aktivitas lainnya. Mengapa? Prolaktin ini adalah hormon yang memiliki peran penting dalam proses reproduksi dan perilaku mengeram pada ayam betina. Saat ayam mulai mengeram, biasanya setelah mengumpulkan sejumlah telur. Kadar prolaktin meningkat tajam sebagai respon terhadap rangsangan fisik dan visual dari telur yang ada di sarang. Selanjutnya, mengapa produksi berbeda?
Produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung, disebabkan oleh faktor genetik, seleksi pemuliaan, dan perbedaan sistem pemeliharaan yang dapat mempengaruhi produktivitas. Ayam niaga petelur umumnya dipelihara dalam sistem intensif dengan manajemen pakan, pencahayaan, dan kandang yang terkontrol. Ayam ras petelur memiliki kemampuan konversi pakan yang lebih baik. Ayam kampung cenderung memiliki waktu bertelur yang lebih lama karena dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan ketersediaan pakan alami. Ayam kampung lebih sering dipelihara secara semi-intensif atau ekstensif, atau asupan nutrisi dan kondisi lingkungannya tidak seoptimal ayam ras. Solusi produksi telur ayam kampung meningkat. Salah satu solusi untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung adalah dengan meningkatkan keterampilan peternak melalui pelatihan dan penyuluhan. Peternak dibekali pengetahuan mengenai manajemen pemeliharaan yang baik, seperti pemberian pakan bergizi, sanitasi kandang, dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan kandang yang baik harus memiliki ventilasi yang baik, pencahayaan yang cukup, serta perlindungan dari cuaca ekstrim dan predator. Penggunaan alat penetas telur semi-otomatis, tempat pakan dan minum otomatis, serta pemantauan kesehatan ayam secara rutin. Oke, mungkin sekian sesi pemaparan dari grup F. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk grup G. Mungkin silakan yang izin. Oke, bisa Mbak Tami, silakan. Baik, jadi pertanyaan saya yaitu, apakah faktor genetik saja cukup menjelaskan perbedaan produktivitas telur antara ayam ras petelur dengan ayam kampung, atau ada faktor lingkungan yang lebih dominan? Terima kasih. Terdengar? Setengah-setengah. Terdengar kok, terdengar. Aman. Baik, mungkin pertanyaan kami tabung terlebih dahulu. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, baik Mas Zaidan. Oke, terima kasih kesempatannya buat kelompok F. Izin bertanya, apakah peningkatan produksi telur ayam kampung melalui manajemen intensif akan mengorbankan keunggulan rasa dan nilai ekonomisnya sebagai produk alaminya ya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Tami sama Mas Zaidan. Mungkin dari grup F yang akan langsung menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Tami bisa dijawab oleh Mas Erza, dan pertanyaan kedua dari Mas Zaidan bisa dijawab oleh Mbak Sabil. Terima kasih. Oke, sebelumnya aku izin menjawab pertanyaan dari Mas Zaidan mengenai apakah peningkatan produksi telur ayam kampung melalui manajemen intensif akan mengorbankan keunggulan rasa dan nilai ekonomis sebagai produk alami. Jawaban dari kami, resikonya adalah pakan buatan dapat mengurangi keragaman nutrisi yang memengaruhi rasa. Kandang terbatas mengurangi aktivitas fisik, mengubah tekstur daging atau telur. Solusi berkelanjutannya, kemudian dari sistem semi-intensif, yaitu gabungkan pakan tambahan dengan akses ke alam, seperti cacing atau serangga. Untuk label premiumnya, pasarkan sebagai telur ayam kampung organik dengan sertifikasi pakan alami untuk pertahankan harga tinggi. Apakah menjawab, Mas? Menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tami terkait apakah faktor genetik saja sudah cukup menjelaskan perbedaan produktivitas telur antara ayam ras petelur dan ayam kampung, atau ada faktor lingkungan yang lebih dominan. Jadi jawabannya itu faktor genetik seperti seleksi untuk gen penghasil telur yang tinggi itu memang krusial, tapi faktor lingkungan atau manajemen juga sangat berpengaruh. Seperti nutrisi ayam ras diberi pakan terkontrol dengan protein dan energi yang optimal, sementara ayam kampung sering bergantung pada pakan alami yang kurang seimbang. Jadi, dan selanjutnya ada faktor lingkungan, itu kandang intensif ayam ras dilengkapi dengan pencahayaan buatan.
Nah, pencahayaan buatan ini itu berfungsi untuk memicu ovulasi, sedangkan ayam kampung dipengaruhi oleh musim dan cuaca saja. Nah, selanjutnya ada faktor stres, yaitu ayam kampung lebih rentan stres karena adanya predator dan penyakit akibat sistem pemeliharaan semi intensif. Sedangkan kalau ayam ras itu sudah disiapkan lingkungan sedemikian rupa, jadinya ayam ras tersebut bisa berkurang tingkat stresnya. Seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Sama-sama Mbak Tami. Baiklah, karena sesi pemaparan dan juga sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih atas atensinya dari grup F. Apabila ada salah kata yang kurang mengenakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Si Tami beli taliasih, pulangnya beli bubur sumsum. Sekian, terima kasih. Walang afu walang minkum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Bapak soal performa Manchester United musim ini? MU mah mending ikut kompetisi dangdut Asia aja. Ingat, comeback di final dan juara.